wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah lana abwabal ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun wal muhtaramun ma'asyiral jamaah rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Masjid Jami Ar-Ridho. Alhamdulillah wasilah beliau kami dari tim Ruqyah komunitas Ruqyah Rehab Hati bisa bersilaturahim dengan warga jemaah Masjid Jami Ar-Ridho. Kita doakan semoga Bapak Ketua DKM kita senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, diberkahkan umurnya, diberkahkan keluarganya, dimudahkan segala urusannya, baik urusan duniawi ataupun urusan ukhrawi. Yang sama-sama kita hormati ikhwan-ikhwan kita dari komunitas Ruqyah. Ada guru kita Ustaz Abdul Hadi, Ustaz Ja'far, Ustaz Bawan, Ustaz Suryadi, dan saya pribadi Asep Sugiri dari Desa Cibadak, Kecamatan Ciampea, sama kalian Kawawan. Kalau Kang Hadi dari Ciamas ya. Kang Ustaz Ja'far dari Tanah Sareal, Kayu Manis. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama hadir yang saya hormati, pertama-tama mari kita panjatkan puji tasyakur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan kekuatan nikmat iman Islam, nikmat sehat jasmani rohani, dan alhamdulillah atas inayah irodahnya di pagi hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim di Masjid Jami Ar-Ridho yang sama-sama kita muliakan dalam rangka thalab ilmu dan kajian. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumahnya masing-masing, waktu yang kita korbankan di pagi hari ini mudah-mudahan jadi wasilah turunnya maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduknya kita di masjid ini mudah-mudahan jadi wasilah turunnya rahmat dari Allah. Pulangnya kita dari masjid ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan alam Habiban Al-Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, termasuk kita sebagai umatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, wabil khusus kepada Bapak Kosasi, hadirnya kami di sini pertama niat silaturahim dengan warga jemaah Masjid Jami Ar-Ridho, bapak-bapak, ibu-ibu. Mudah-mudahan silaturahim kami diterima ya, ibu bapak ya. Kalau masalah jemaah tidak perlu banyak
Yang penting ada satu dua yang ingin ikut hadir, yang dari rumahnya punya niat ingin mencari ilmu dan ingin menjemput kesembuhan dengan terapi ruqyah syariah. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang ruqyah, itu identik dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Ruqyahnya ruqyah syariah. Jadi kita kumpul di sini, kita tidak akan mengkaji tentang bab tauhid, bab fikih seperti taklim-taklim kita di majelis-majelis taklim, tapi kita ingin mencoba berbagi ilmu bagaimana Al-Quran itu bisa menyembuhkan. Yang kita pahami selama ini bahwa dalam rukun iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari kiamat, kepada takdirnya Allah, itu ada 6. Yang kita pahami iman kepada Al-Quran selama ini, yaitu kita berkeyakinan bahwa Al-Quran itu pertama sebagai mukjizat yang paling besar yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satu mukjizat yang masih ada sampai sekarang kecuali Al-Quran. Dan Al-Quran ini akan tetap ada sampai hari kiamat. Yang kedua, kita pahami bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, petunjuk dan hidayah kita sebagai umat Islam. Dari sana kita mengenal Allah, dari sana kita mengenal agama, dari sana, dari Al-Quran kita tahu bagaimana cara bermuamalah. Dari Al-Quran juga kita tahu kisah-kisah para nabi, para rasul, umat-umat terdahulu. Dan satu ayat pun yang kita tidak yakini kebenarannya, maka kita akan kufur. Ya. 114 ayat, 114 surat, 30 juz, yakin bahwa dari awal sampai akhir Al-Quran itu adalah kalamullah. Jangan ada satupun ayat yang kita tidak yakini kebenarannya. Nah, ada selain mukjizat, pedoman, petunjuk, pembeda antara yang hak dan yang batil. Dalam surat Al-Isra ayat 72, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa Al-Quran itu juga sebagai penyembuh, bukan cuma sebagai mukjizat, petunjuk, ya, pembeda yang hak dan yang batil, tapi juga sebagai penyembuh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai penyembuh. Nah, sebatas mana keyakinan kita bahwa Al-Quran itu bisa menyembuhkan, nah insya Allah pagi ini kita akan gali ilmunya. Sehingga ketika kita punya keluhan fisik, ya, sebelum kita terapi dengan obat, sebelum kita berangkat ke dokter, jadikan Al-Quran alternatif pertama. Ya, jadikan bacaan Al-Quran pilihan kita pertama sebelum kita ke dokter. Saya ngasih contoh, ngasih analogi begini. Umpamanya kita punya keluhan sakit kepala, ya. Ibu punya keluhan sakit kepala, datang ke warung. Kira-kira yang dibeli itu obat sakit kepala, ya, Paramek, Oskadon, Bondrek, ya. Pak, beli Paramek, kenapa? Saya sakit kepala. Pertanyaannya, kenapa kita enggak milih Promah? Kenapa kita enggak milih
Mixagrip gitu, tapi kita pilih Paramek karena kita tahu di di tabletnya itu ada kalimat obat sakit kepala, ya, di Paramek itu ada kalimat obat sakit kepala. Padahal kita tidak tahu siapa yang bikin Paramek, di mana pabriknya, komposisinya apa saja. Kita hanya percaya bahwa karena di tabelnya ada kalimat obat sakit kepala. Artinya sama Paramek saja yang buatan manusia, buatan dokter dengan kemampuan ilmunya, dia meracik obat sehingga berdampak positif terhadap sakit kepala. Kita percaya, kita yakin. Masa sama Al-Quran yang merupakan mukjizat paling besar, yang merupakan kalam Allah, kita tidak yakin. Padahal sudah jelas, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran penyembuh. Ulama ahli tafsir menyebutkan bahwa syifa di sini artinya sembuh, bukan obat. Jadi Al-Quran itu bukan obat, tapi penyembuh. Kalau obat belum tentu sembuh, tapi kalau Al-Quran pasti sembuh. Yang jadi pertanyaan, bagaimana Al-Quran bisa menyembuhkan? Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita ngaji tentang jenis-jenis penyakit, kalau nggak salah menurut orang yang paham bahwa penyakit itu, jenis penyakit itu ada 3. 1, penyakit medis. Yang kedua, penyakit non medis. Yang ketiga, penyakit psikosomatis. Ya. Contoh, 1, penyakit medis, artinya penyakit yang bisa dideteksi oleh medis, oleh ilmu kedokteran. Ya. Contoh, ibu bapak punya rasa sakit di seputar dada, ya, kalau napas gitu nyeri gitu ya, sakit gitu ya, terasa sakitnya, tapi mau dicek ini penyakit apa, karena secara zahir kita tidak bisa melihat dan hanya bisa diketahui oleh ahlinya. Terus kita datang ke dokter, ternyata kita punya penyakit jantung. Dokter memvonis ada gangguan jantung, ya. Atau kita punya keluhan di perut, ya, lambungnya sakit, perih, ya. Kita ke dokter, kata dokter, oh ibu, bapak, ini gejala asam lambung, ya, gejala asam lambung. Ya. Kalau penyakitnya kedeteksi sama dokter, berarti itu penyakit medis. Mau di kepala, mau di dada, mau di perut, ya, mau di kaki. Kalau kedeteksi sama dokter, itu namanya penyakit medis. Nah, sesuai dengan keahliannya, dokter ngasih obat. Nih obat lambung, nih obat jantung, nih obat sakit kepala. Kita beli, kita minum. Yang kedua, penyakit non medis. Artinya kita merasa sakit di perut, umpamanya lambungnya sakit, perutnya sakit, ulu hatinya sakit. Pas dicek ke dokter,
ternyata lambung kita sehat, usus kita sehat, kita punya keluhan di sekitar dada, diperiksa parunya sehat, jantungnya sehat, saluran pernapasannya sehat. Nah, tapi kita merasa sakit di kepala, kalau rek maghrib teh asana liut sirah, ya, asa rek maghrib liut sirah, itu ya. Dicek ke dokter ternyata sehat. Nah, berarti ini penyakit non medis, artinya penyakit yang tidak bisa dideteksi oleh dokter, padahal orang tersebut merasakan sakit. Nah, ini biasanya penyakit sihir, ya. Kalau orang kampung mah nyebutnya telu sate, kalau gitu ya, penyakit sihir. Artinya penyakit yang tidak bisa dideteksi oleh medis, padahal orang tersebut merasakan sakit, tiba-tiba perutnya besar, dicek ke dokter nggak ada penyakit, sehat-sehat aja. Nah, yang ketiga penyakit psikosomatis, yaitu penyakit jiwa yang berdampak kepada fisik. Awalnya dari jiwa, penyakit jiwa, karena berlarut-larut berdampak kepada fisik. Contoh, bapak ibu mengalami satu kejadian yang bikin ibu sedih atau bapak sedih, misalkan anaknya meninggal atau ibunya meninggal, atau orang yang kita cintai, kita sayangi meninggal dunia, ya. Sedih nggak, Bu? Kalau orang yang kita sayangi meninggal dunia, sedih nggak? Sedih ya. Dan manusiawi ketika orang yang kita sayangi meninggal dunia, sedih, ya, manusia. Sekarang yang merasakan sedih itu di tubuh kita apa, Bu? Ibu sedih, bapak sedih karena anaknya meninggal atau orang tuanya meninggal. Itu yang merasakan sedih di tubuh kita itu apa, Bu? Hati, ya. Hati. Sedih, kesal, hati orang, ya. Sedih, contoh sedih. Yang merasakan sedih hati kita, ya. Karena hati kita sedih, ya, mata kita menangis, ya. Bisa enggak ibu menangis tanpa sedih? Bisa enggak? Coba ibu sekarang menangis. Bisa, ya. Air mata kita keluar karena hati kita sedih, ya. Nah, air mata yang keluar itu zahir, fisik, ya. Kesedihan ini adalah jiwa kita sedih. Tapi tidak semua air mata keluar itu ciri sedih. Ada yang air matanya keluar justru bahagia. Misalkan kita lihat anak kita menikah, ya, beres ijab kabul, dicium anak kita menangis. Nangis lain nangis sedih, tapi nangis bunga, nangis terharu. Kita nu ngarasa bunga naon? Hati. Nah, ketika kesedihan itu berlarut-larut, umpamanya kita sudah meninggal anak kita udah setahun nih, anak kita meninggal, ya. Kita datang, pas kita masuk kamar, kita lihat foto anak kita, timbul sedih. Anak kita udah 5 tahun meninggal, pas buka album, ya, ada foto kita sama anak kita yang lagi digendong, timbul sedih. Nah, ketika kesedihan itu berlarut-larut, ya,
Sedih boleh ya, sedih boleh, jangan lebih dari 3 hari. Ketika kesedihan itu berlarut-larut, nah itu akan berdampak kepada fisik. Nah, ketika sudah berdampak kepada fisik disebut psikosomatis. Biasanya kesedihan, kekecewaan, stres itu yang lebih berdampak ke lambung. Ya, ke lambung. Kita mengalami satu kejadian yang bikin kita kecewa, ya. Padahal kejadian itu sudah 3 tahun, 4 tahun. Ketika ingat timbul kecewa. Ketika ingat timbul kecewa. Yang kecewa itu hati. Ketika kekecewaan itu berlarut-larut, dia akan berdampak kepada lambung, ya. Dan kalau kita fokus kepada obat dokter, ya, datang ke dokter, ibu asam lambung, jangan makan yang pedas-pedas, jangan makan yang asam-asam. Kita turutin, dikasih obat asam lambung. Selama mengkonsumsi obat asam lambung, lambung kita enak. Tapi setelah obatnya habis, sebulan kumat lagi. Kenapa? Karena akarnya tidak dihilangkan. Karena kesedihan dan kekecewaannya tidak dihilangkan, ya. Nah, disinilah terapi Al-Quran, terapi ruqyah syariah bermanfaat, berfungsi, ya, kepada penyakit psikosomatis dan penyakit non medis. Ibu bapak punya keluhan insomnia, susah tidur. Ketika berobat ke dokter dikasih obat insomnia, penenang, bisa tidur. Ketika obatnya habis, insomnia lagi. Karena apa? Karena insomnia itu dampak dari kecemasan, dampak dari ketakutan, ya. Jangan insomnianya yang diobati, kecemasannya dulu dihilangkan. Ada enggak kejadian di masa lalu yang pernah bikin kita cemas, takut, atau gelisah? Itu dulu dihilangkan, ya. Akarnya dulu. Ibarat pohon, kalau kita tebang tengahnya, ya, ada kemungkinan pohon ini tumbuh lagi. Karena apa? Karena akarnya belum dicabut. Dicabut akarnya, insya Allah tidak akan tumbuh. Nah, akarnya itu adalah ada dalam hati. Bapak punya penyakit jantung, punya penyakit diabetes, ya. Itu biasanya berawal dari rasa marah dan dendam atau takut yang berlebihan. Itu dulu dihilangkan, akarnya dulu ditazkiyah, disucikan. Makanya kata Nabi, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, baiklah tubuhnya. Apabila daging itu rusak, rusaklah tubuhnya. Ala wahyal qalbu. Itu adalah hati. Artinya kalau hatinya baik, insya Allah tubuhnya baik. Kalau hatinya rusak, insya Allah tubuhnya rusak. Tubuh yang baik adalah tubuh yang sehat. Berarti kenapa tubuh kita sakit? Karena hati kita sakit. Dan penyakit hati itu bukan cuma sombong, takabur, bukan. Malas ibadah, sedih, kecewa, putus asa, tidak ridho dengan takdir Allah, ya, dendam, marah, tidak mau memaafkan. Itu penyakit-penyakit hati. Dan kalau itu dipelihara, yakinlah 3, 4, 5 tahun, 10 tahun kemudian akan berdampak kepada fisik. Bisa lambungnya yang kena, bisa jantungnya yang kena, bisa insomnia dan sebagainya, ya.
Nah, disitulah kita perlu penyucian jiwa. Contoh yang ketiga, 5 menit lagi ya. Contoh yang ketiga, ibu bapak, kalau rumah kita kotor, bekas makan gak dicuci, bekas minum gak dicuci, lantainya gak pernah dipel, intinya rumah kita kotor. Tolong dibantu. Kursinya kali itu ya. Di bawah aja Pak. Nah, situ. Atau ada yang mendampingi ya, keluarganya ada yang mendampingi. Ya. Ya. 2-3 hari kemudian banyak lalat masuk ke rumah kita. Ya. Pertanyaannya, kenapa lalat masuk? Karena rumah kita kotor. Solusinya bukan lalatnya yang diusir, bukan lalatnya yang kita racuni, kita semprot. Kalau lalatnya yang kita semprot, mungkin hari itu lalat itu mati. Tapi yakinlah 3 hari kemudian akan datang lalat yang baru. Kenapa? Karena rumahnya masih kotor. Solusinya rumahnya dibersihkan. Ketika rumah sudah bersih, insya Allah tanpa diusir pun lalat tidak akan masuk. Ya. Nah, ini analogi yang dicontohkan oleh Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, kalau rumah diibaratkan hati, kotoran-kotoran yang ada di rumah diibaratkan dosa-dosa kita. Ya. Terus lalat yang masuk diibaratkan penyakit atau gangguan setan, gangguan jin. Bukan penyakitnya yang diobati dulu, bukan gangguan jinnya dulu yang kita usir, bukan, ya. Rumahnya dulu dibersihkan, hati heula dibersihkan. Ya. Hilangkan dendam, hilangkan sedih, hilangkan kecewa, hilangkan putus asa, hilangkan tidak ridho dengan takdir Allah. Bersihkan. Bagaimana cara menghilangkan dendam dan marah? Yaitu dengan cara memaafkan. Ya. Karena dendam itu karakter iblis. Dari mulai dia diusir dari surga sampai sekarang, sampai hari kiamat, iblis masih menyimpan dendam kepada Nabi Adam dan anak cucunya, termasuk kita. Bagaimana caranya? Mengajak mereka masuk neraka. Nauzubillah. Artinya, bagaimana kita akan mendapatkan surga kalau dalam hati kita masih ada karakter iblis, kalau dalam hati kita masih ada dendam, ya. Bagaimana tubuh kita akan sehat kalau dalam hati kita masih ada penyakit? Bagaimana solusinya? Maafkan. Ditemenin aja. Maafkan, ya. Walaupun orang tersebut berbuat zalim kepada kita, ya, memfitnah kita, udah maafkan aja. Ulah sampai ayat kalimat lamun manehna ente menta hampura moal dihampura, ya, atau sarwa teu bener lah gitu. Biarpun mereka yang salah, udah itu maafkan. Nah, biasanya rasa dendam itu muncul justru dengan orang-orang terdekat kita, ya. Mantu sama mertua, adik ipar sama kakak ipar, ya. Kadang anak sama orang tua, atau suami sama mantan istri, itu ya, dendam, ya. Nah, kalau dendam itu dipelihara, ya, dikhawatirkan akan berdampak kepada jantung kita,
akan berdampak kepada kepala kita.